Shalom. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali pada hari ini, Minggu 10 November 2024. Saya menyambut rekan-rekan muda-mudi, Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami, dan juga rekan-rekan muda-mudi yang mengikuti secara live streaming. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam pujian penyembahan serta firman Tuhan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan kita kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Somebody
hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan yang ada di tempat ini dan juga mengikuti dari rumah. Kami siap Tuhan mempersembahkan pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau melawat setiap kami Tuhan. Juga melalui semua kebenaran-Mu yang kami terima di hari ini. Kami tabiskan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang agung dan perkasa. Amin. Amin. Dia sumber kekuatan bagi kita setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita sembah dan kita puji Dia. Haleluya. Haleluya. Kita mau terus tinggikan Dia. Amin. Haleluya. Mari semua kita buka tangan. Allah yang
saya undang kita semua untuk mengangkat tangan kita dan bersama kita mendeklarasikan kebangkitan Papua. 2, 3. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, Papua, aku dan seisi rumahku telah dibebaskan dari perbudakan, roh-roh persinahan, percabulan dan perceraian. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, Papua, aku dan seisi rumahku telah dibebaskan dari dan pesta pora. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, Papua, aku dan seisi rumahku telah dibebaskan dari kutuk-kutuk nenek moyang, ikatan okultisme dan setan-setan, serta adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, Papua, aku dan seisi rumahku telah dibebaskan dari roh-roh keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan kemalasan. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, Papua, aku dan seisi rumahku telah siap menerima pencurahan roh, pengampunan, pertobatan, dan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, Papua, aku dan seisi rumahku telah siap menerima segala berkat rohani di surga. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, Papua, aku dan seisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. 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 Sekali lagi, Papua, aku dan seisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. Haleluya. Terus sama-sama kita tinggikan dan agungkan Dia, sebab Dia baik, kuasanya tercurah atas setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Yo. Hey. Yo. Mari sama-sama kita katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. sing. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, sama-sama katakan. You are good. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Lord, you are good. Soya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Mari kita angkat jempol, katakan sama-sama. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and time, from generation to generation, Soya. we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are good. Hallelujah. Jesus, you are good for me. Thank you, Jesus. Mari sama-sama kita katakan, you are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good
bersama semua yang katakan, we worship you. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Haleluya, haleluya. We worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. Sama-sama kita katakan, you are good. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita atas kebaikan yang dicurahkan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali, sobat muda, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Biarlah hidup kami Tuhan, terus Tuhan boleh memancarkan akan kuasa dan kasih. Kau yang telah mengurapi kami, Kau yang memperlengkapi kami Tuhan dengan kuasa yang daripadamu. Kami mau berjalan dalam tuntunan Roh-Mu, boleh melihat perkara yang besar dan ajaib yang Kau kerjakan melalui setiap kami, untuk setiap orang yang Kau percayakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, sebaik tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kami dengan Roh-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat, sebaik tiap langkahku. Kau bersamaku di hidupku
firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, Tuhan Yesus, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu. Kami menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah puji-pujian, penyembahan, doa-doa dan deklarasi kami berkenan kepada Tuhan. Bahkan seluruh kehidupan kami ini memuliakan Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Nyatakan kebenaran-Mu, firman yang memerdekakan kami. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Engkau yang meneguhkan kebenaran-Mu. Waktu kami mendengar firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang bermasalah mendapat jalan keluar dan beroleh kemenangan daripada Tuhan. Mereka yang berdosa dan bersalah dinyatakan dosa dan kesalahannya, dididik dalam kebenaran, diperbagi kelakuannya, supaya hidup di jalan-jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Semua yang mau diperlengkapi firman berkata amin. Salam. Apa kabar? Apa kabar? Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Dan kita akan belajar satu hal yang penting, yaitu tentang kepemimpinan yang memberdayakan. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana mengaktifkan pemimpin muda. Ini bukan hanya pemimpin muda, semua mesti diberdayakan. Baik anak-anak, baik pelajar, mahasiswa, profesi, keluarga, lansia, semuanya mesti diberdayakan. Amin. Semua tubuh Kristus mesti mengambil bagian di dalam pelayanan. Amin. Sehingga tidak ada jemaat yang tidak mengambil bagian dalam pelayanan atau yang nganggur, ya, hanya sekedar jemaat biasa. Tidak ada jemaat biasa, saudara. Yang ada itu adalah anggota tubuh Kristus, semuanya berfungsi. Amin. Amin. Saudara siap berfungsi? Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 18. Keluaran pasal 18, kita baca ayat 13 sampai dengan ayat 27. Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 27. Judulnya adalah pengangkatan hakim-hakim. Boleh bangkit berdiri? Ya, mari kita bangun, bangkit berdiri, kita baca secara bergantian ayat-ayat ini. Nanti saya mulai, saudara-saudara, ayat 14 bersama-sama serentak dengan suara yang keras penuh dengan iman. Ya.
Firman Tuhan berkata, keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakillah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Sama-sama. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pemimpin bukan sesuatu yang mudah, dan tidak semua orang berani melakukannya. Ada orang yang ingin jadi pemimpin tetapi tidak mau bertanggung jawab. Ada orang yang mau menjadi pemimpin tapi tidak mau bertanggung jawab. Ada orang yang sama sekali tidak mau. Disuruh jadi pemimpin, disiapkan, tetap tidak mau juga. Didorong malah jatuh, ya. Disemangati malah patah semangatnya. Dikritik malah hancur, macam-macam, ya. Tantangannya macam-macam. Tantangan gereja sampai hari ini juga begitu. Kenapa? Gereja itu diumpamakan tubuh Kristus. Harusnya seluruh tubuh itu berfungsi. Coba bayangkan kalau ada di antara tubuh saudara yang tidak berfungsi, satu saja.
di sini. Ini saudara potong satu saja. Kira-kira gimana? Kecil saja. Rasa enak kah? Tidak nyaman. Sakit kalau ini dipotong. Dipukul sakit. Satu aja, kuku satu saja. Salah potong aja bisa bahaya. Ya. Itu di anggota tubuh kita. Hari ini kita belajar dari seorang pemimpin besar, Musa, orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi juga punya pengetahuan yang hebat karena dia dibesarkan di kerajaan dengan pendidikan kualitas kerajaan. Jadi orang yang berilmu Musa ini, pintar menulis, pintar ngomong. Meskipun dia pernah berkata, saya ini tidak bisa bicara. Ya, sama Tuhan pernah bicara. Saya ini orang yang tidak pandai bicara. Tapi saudara perhatikan, setelah itu, meskipun Tuhan pernah bilang begini, yang bikin lidah itu siapa? Tapi kenyataannya, ya, ketika sama-sama menghadap Firaun, yang lebih banyak bicara Harun atau Musa? Musa lebih banyak bicara, ya, bukan Harun. Tapi Musa ngomong, tidak bisa bicara. Nah, kita mau belajar dari pemimpin besar ini. Ketika dia menghakimi, memerintah orang Israel, kira-kira berapa orang Israel itu? 600.000 laki-laki di atas 20 tahun. Itu 600.000. Kalau yang 20 tahun ini punya istri, 1.200.000. Kalau yang beristri separuh saja, ya berapa berarti? 1 juta, ya 1 jutaan berarti kira-kira begitu ya, 1 jutaan. Ditambah kalau ada yang punya anak, masing-masing 2 saja. Orang Israel biasanya anaknya banyak. Ada 4, ada 3, ada 7, ya, ada 12, ada 13, ya. Jadi saudara bisa bayangkan itu. Kadang-kadang ada istrinya bukannya 1, bisa 2, bisa 3, ya. Katakanlah semuanya 2 juta. 2 juta antri mau ketemu Musa. Dari pagi sampai malam. Tidak semuanya bisa menghadap. Ya. Ini aja yang tidak banyak. Mau ketemu saya semua, dari pagi sampai sore belum tentu selesai. Beberapa waktu yang lalu saya wawancara di Sentani, hanya beberapa orang saja. Tidak bisa selesai. Terpaksa semua WL saya kumpulkan. Ayo kumpul aja semua. Saya sudah wawancara satu-satu. Semua aja langsung. Karena saya lihat tidak cukup, itu pun saya sudah terlambat. Ya. Jadi itu bukan mengatasi masalah baru wawancara. Kalau ada masalah, minimal 1 orang 1 jam. Nah, ini bangsa ini dari pagi sampai petang. Lalu mertuanya datang. Ini tidak bagus buat kami, tidak baik. Sekalipun Musa ini pemimpin besar, pangeran, ya, diurapi Tuhan, pemimpin yang hebat, dengan hikmat yang luar biasa, tapi dia mau dengar. Ini yang pertama-tama. Jadi sekalipun engkau pemimpin, engkau harus dengar. Amin. Dengar orang lain. Saya juga belajar mendengar. Sebagai gembala saudara, saya mendengar. Ada masukan, saya dengar. Ada orang kasih nasihat, saya dengar. Saya banyak belajar bagaimana memimpin gereja. Saya bertanya kepada beberapa hamba Tuhan yang saya nilai bagus dalam beberapa pengelolaan. Saya belajar bagaimana mengelola jemaat, mengelola para pekerjanya, bagaimana menangani staf full time-nya, bagaimana manajemen keuangannya, bagaimana administrasinya,
bagaimana tata cara ibadahnya. Ini belajar, deklarasi itu juga pembelajaran. Ya. Tidak ada yang orisinil saya punya. Itu pembelajaran. Mau dengar nasihat ketika orang berkata, baiknya begini Bapak, ini. Saya dengar, yang muda, yang tua, saya juga dengar. Tapi belum tentu saya pakai. Didengar, dikaji, dipikirkan, dibandingkan, didoakan. Ya. Saya berharap karena kita juga mengatur, memberdayakan saudara-saudara, ada koordinator profesi, pelajar, mahasiswa, sekolah minggu, ya, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada lansia, ada apa lagi? PW, tim musik sendiri, penari sendiri. Untuk apa? Supaya kepemimpinannya itu dibagi. Karena saya tidak ahli dalam semua hal. Itu sebab saya mendengar sebaiknya begini. Ada masukan, tapi tidak diterima mentah-mentah. Ya. Seringkali Noel datang sama saya, Papa harusnya begini Pak, harusnya begini, harusnya begini. Saya bilang, kok ganti saya jadi gembala sudah, saya bilang. Ya. Tiap kali dia atur saya, dikasih masukan. Ya. Rupanya dia lebih pintar dari saya untuk mengembalakan. Tapi kalau saya ngomong begitu, bah, tidak bisa begitu, dia bilang. Dia sebut bara, ya, itu laki-laki itu. Saudara, semua diberdayakan, semua diberi kesempatan untuk melayani. Bahkan anak-anak kecil mulai menari. Salah, tidak ada masalah. Sayang choir di sini tidak ada. Harusnya ada. Sekalipun tempatnya sempit, harusnya tetap diadakan. Supaya terlatih semuanya. Kita tahu orang-orang yang pintar menyanyi, pintar memuji Tuhan, suka, punya kesukaan, punya kerinduan, ditampung, ya. Supaya dari kecil sudah bisa melayani. Kalau saudara melihat ada sesuatu yang belum ada di jemaat ini dan saudara ingin itu ada, saudara datang, bicara dengan saya, minta waktu. Bapak, saya minta waktu, ngobrol, saudara sharing pelayanan ini misalnya, apa yang belum ada. Biasanya ada yang takut ngomong sama saya begitu. Kenapa? Karena setelah selesai saya bilang, ini bagusnya kau yang lakukan, ayo mulai dari kau. Itu takut saudara. Harusnya memang begitu. Masih ingat Yusuf ketika menghadap Firaun, dia sampaikan mimpi dari Firaun, artinya begini-begini, kemudian dia kasih nasihat Firaun. Terus dia bilang, mesti cari orang. Firaun bilang, tidak ada orang lebih bagus dari kau, kau saja. Amin. Tidak ada orang yang lebih bagus daripada orang yang menyampaikan, itu yang mengerjakannya. Amin. Satu hari ada yang datang sama saya, Papa, waktu kita punya taman di depan SMP Paulus waktu itu, kita membuka taman di situ, dia kritik banyak. Ya, begini saya dengar, langsung, Bapak, mulai hari ini saya angkat kau jadi koordinator taman itu. Dia bilang begini, Bapak tidak bisa, nanti saya melampaui yang lain. Tidak ada yang kau lampaui, saya yang tunjuk langsung. Tapi dasar dia hanya pengkritik, dia tidak mau, saudara. Ada orang yang pengkritik. Ada juga yang datang, oh, pujian penyembahan di Pondok Pemulihan begini ini, harusnya begini. Saya lihat dia dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, atas bawah, saya lihat. Kau sudah masuk belum? Belum, Pak. Kau masuk ke sana, kritik di dalam, kasih masukan. Aduh Bapak, saya begini. Saya bilang, omong kosong terlalu banyak. Ya.
Orang kalau hanya mengkritik tidak mau terlibat itu omon-omon. Pak Presiden bilang itu hanya omon-omon saja. Coba ke sebelah, kok omon-omon saja kan tidak? Saya mau melihat ini. Anak-anak mahasiswa persiapkan ibadah besar untuk mahasiswa. Amin. Mahasiswa di sini banyak, undang dari Uncen, undang dari USTJ, dari UG, dari mana lagi? Dari Yapis, dari mana lagi? Banyak sekali. Ya. Dipersiapkan. Mungkin sebulan sekali kah, 3 bulan sekali kah, diatur, dipanggil seksi-seksi rohani di mereka. Ada tim, ada pengurus rohaninya. Pengurus apa ini? Persekutuan kampusnya ada. Ya, UKM-nya. Diundang. Pelajar juga begitu. Undang, dulu kita selalu ngundang, ada SMA 1, ada STM, ada SEMEA, ada SMP 2, ada SMP mana lagi nih? Paulus, ada Taruna Bakti, Taruna Dharma. Ayo, diundang, kumpulin. Diundang, kita jangkau mereka. Amin. Siapa yang melakukan? Ya saudara-saudara pelajar ini. Nanti tolong lihat. Begini, oh ya. Supaya saudara belajar mengorganisir. Amin. Nah saya dengar itu, saya percayakan sama saudara. Dan ini adalah bagian dari jemaat ini ada sejak semula. Sengaja Tuhan taruh kita di tengah-tengah di sini. Ini hasil doa. Kita minta sama Tuhan, kita tidak punya uang, Tuhan kasih tempat yang sekali naik taksi. Orang dari mana-mana dekat lingkaran sini. Dan Tuhan kasih kita ini. Dari lingkaran ke sini, jalan kaki tidak sampai 5 menit. Amin. Dari Kota Raja, dari Waena, dari Jayapura, dari mana-mana bisa datang dekat. Ini Tuhan kasih tempat ini. Nah, kita sudah dikasih tempat yang bagus, ayo kerjakan ini. Pelajar, mahasiswa, profesi juga begitu, banyak kantor, ada teman-temanmu. Ada banyak. Ada banyak orang muda yang belum diselamatkan, yang masih bertanya tentang Tuhan. Komsel-komsel itu berbicara, kemudian bikin acara yang baik. Nah, nasihat Tuhan kepada apa? Yitro kepada Musa, pilih ini. Pemimpin 1150 10. Kita ada koordinator, ada PA, ada PKS. Nah itu. Lebih sedikit dari PKS, 12 lebih dibelah 2. Ya, ini mahasiswa sudah banyak, tapi belum kuat komselnya. Harus disiapkan pemimpin-pemimpin komselnya. Koordinator dan penasihat di sana, ayo disiapkan semuanya. Supaya semua terlibat. Amin. Nanti diajar, di training, disiapkan. Minta training, kemarin saya training deeper. Ternyata yang datang tidak banyak. Pertama banyak, saya antusias. Hampir 100. Lama-lama turun 80, 70, 60. Terakhir kemarin mungkin tinggal berapa itu. Banyak yang tidak setia, tidak konsisten untuk belajar. Ayo kita belajar supaya kita mengerti apa yang Tuhan siapkan untuk kita. Amin. Semua mau dipakai Tuhan? Amin. Siapa yang tidak mau angkat tangan? Oh, tidak ada yang angkat tangan. Berarti semua mau. Tepuk tangan dulu. Bilang, itu Tuhan sudah sahkan buat kamu melayani. Jangan berpikir melayani hanya di depan sini. Selalu yang dipikirkan ini menari,
menyanyi, main musik, cuma ini aja. Pelayanan begitu banyak. Ya. Ketemu teman yang baru, kenalan, didengar, dilayani, dikenalkan sama teman yang lain. Itu pelayanan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa. Amin. Siapa yang gampang kenalan dengan orang lain? Coba angkat tangan di sini. Yang gampang kenalan. Nah, banyak ini. Ayo, masuk tim. Ya. Tim pemerhati, berkenalan, mengenalkan. Ini, terangkan visi kita. Diterima di sana. Kasih minum. Bicara dari hati ke hati, didoakan. Siap? Siap enggak nih yang angkat tangan tadi? Nanti habis ini langsung lapor, kasih nama semua ya. Supaya di training, disiapkan. Ya. Karena banyak yang datang kemudian hilang begitu saja. Salah satu hal yang penting di gereja, ini menurut penelitian, kalau dia punya 8 orang teman, dia akan senang berjemaat, beribadah, bertumbuh bersama-sama. Komunitas yang paling berpengaruh untuk bisa membuat pertumbuhan imanmu, rohanimu bertumbuh dan berbuah, itu komunitas gereja. Ini penelitian dari bilangan riset. Ya. Kalau komunitas di kampus tidak terlalu berpengaruh. Komunitas di lingkungan tidak terlalu berpengaruh. Tapi komunitas di gereja pengaruhnya sangat besar. 80% mempengaruhi pertumbuhan rohani sampai berbuah. Jadi kalau saudara tidak mau bergabung di Komsel, pertumbuhan rohanimu mulai turun. Ikut beribadah tapi tidak mau Komsel, biasanya tidak kuat. Karena di Komsel saudara kenal satu sama lain, akrab, kemudian saling memantau. Sudah baca firman belum? Diingatkan, didorong. Sudah bersaksi belum? Sudah berdoa belum? Punya waktu dengan Tuhan belum? Ini hanya teman-teman dekat di gereja yang berani bicara. Kalau di kampus nanti dia tersinggung, nanti begini. Kita lakukan karena kita saling mengasihi. Amin. Bilang sebelahnya, saya mengasihi kamu. Amin. Siap dipakai Tuhan? Ya. Jadi mau menerima masukan, mendengarkan masukan, mendengarkan nasihat, mau di training, mau diperlengkapi. Ya. Kemudian orang itu harus punya koneksi dengan Tuhan. Kalau saudara mau dipercaya jadi pemimpin, ini para PKS, para koordinator PA, saudara mesti punya koneksi dengan Tuhan sendiri. Minta diperlengkapi oleh Tuhan, memiliki hati yang haus. Ya. Saya wawancara di Sentani kapan itu, ada yang melayani di tim PW, saya kaget. Saya tanya, biasa saat teduh? Tidak biasa, dia bilang. Saya kaget. Baca firman? Sering-sering, dia bilang. Sering-sering itu saya pikir 3 kali sehari kah begitu. Ternyata 3 kali seminggu, 2 kali seminggu. Itu sering. Itu bahasa dari Wamena dulu. Saya tanya, kok biasa baca Alkitab? Sering Bapak. Wah, saya senang. Berarti kok sering kali, tiap-tiap kali baca begitu. Apa Pak sering? Sering itu bagaimana? Itu baru pertama kali saya dengar kata sering. Sering di sini itu ternyata ya tadi itu 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Coba tanya sebelah, kok baca Alkitab sering juga kah? Saya tidak ikut wawancara di sini. Jangan sampai nanti PKS-nya baca Alkitab kadang-kadang. Sering. Yang menari baca Alkitab kadang-kadang.
Ini biasa baca Alkitab semua ini? Yang penari-penari depan ini? Tidak sering toh? Continue. Amin. Punya koneksi dengan Tuhan, punya hubungan, sehingga kita bisa mengkader orang lain. Ini masing-masing punya tanggung jawab enggak buat adik-adik yang kecil-kecil itu? Diberi tanggung jawab enggak? Atau cuma koordinator yang punya tanggung jawab? Dikasih ya masing-masing. Jangan sampai cuma diamati oleh koordinatornya. Masing-masing memuridkan. Ini pegang satu, ini pegang satu, ini pegang satu, pegang satu, pegang dua. Didoakan, dilayani, diajar, dimentor. Ya. Setelah kita punya koneksi yang bagus, kita mesti mempercayakan kepada orang lain. Ya. Di dalam 2 Timotius pasal 2, 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Mau, amin. Kita punya PPA, Pusat Pengembangan Anak, tutornya sangat kurang. Dulu tutor laki-laki khususnya. Kita ini kekurangan pelayan laki-laki. Dulu saya pernah bilang Brian ikut melayani. Siap Bapak. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai berbulan-bulan belum. Wah. Kapan itu saya bicara sama Antok juga begitu. Ini tidak mudah ternyata. Mau melayani saja ternyata sulit. Ya. Padahal dilatih, disiapkan. Semuanya harus. Katakan harus. Harus. Bilang sama sebelah, kau harus. Harus melayani. Tidak boleh hanya sekedar ibadah-ibadah saja. Karena di sini nih kuliah cuma paling lama 4 tahun, 5 tahun. Habis itu pergi. Kalau kau pelajar, kalau nanti kuliahnya di luar Papua, paling cuma 3 tahun. Habis itu hilang. Tapi kalau kau sudah biasa melayani, sudah terdidik dengan baik, punya hati yang mengenal Tuhan, kau tiba di Jogja, kau menjangkau teman-teman di sana. Amin. Melayani, rintis komsel di sana, mengkader orang. Kau tiba di Surabaya, kau tiba di Malang, kau tiba di Manado, kau tiba di Amerika, kau tiba di Inggris, kau tiba di Australia, kau tiba di Selandia Baru. Kok tidak ada yang amin? Jangan sampai terhilang di sana. Terpengaruh, bawa pengaruh. Amin. Karena engkau dipercayai. Amin. Siapa yang harus dipercayai? Ini katakan, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kita kembali kepada Keluaran tadi. Ya. Siapa yang dipilih Musa? Yang cakap. Ya. Kemudian apa lagi? Ayat berapa itu? Pada ayat yang ke 21, ya. Orang-orang itu harus orang-orang yang cakap. Di sini kita pilih yang tidak cakap pun kita pilih. Kenapa? Karena kita ingin memuridkan, melatih mereka. Amin. Ya cakap-cakap sedikit enggak apa-apa, enggak cakap kurang enggak apa-apa. Ini bukan masalah cantik atau tampan cakap ini. Punya kapasitas, bisa dilatih, dikembangkan. Main musik bisa kapan saja saudara datang, bisa berlatih. Saya tiap kali dengar gedubrang di sini. Itu siapa itu? Oh, itu ada Kak Ferdi. Oh, itu ada Kak Isma. Oh, itu ada siapa lagi? Ya. Silakan. Dulu di awal-awal kita baru saya ingat kita baru punya keyboard.
Ada satu anak latihan datang, lalu koordinator musiknya marah. Nanti kalau rusak bagaimana? Lalu dia datang sama saya, "Bapak, saya tidak boleh latihan ini." Saya panggil koordinator, "Kenapa tidak boleh latihan?" "Bapak, nanti kalau rusak gimana?" "Rusak ya beli lagi." Nah, kita belum punya, ini aja diberi. Tidak apa-apa, Tuhan punya. Amin. Asal tidak sengaja mau merusak. Mau latihan bukan mau merusak. Kalau saudara datang mau hajar gini, ya tidak boleh. Kita lapor polisi kalau model begitu. Kalau datang mau latihan, ya boleh. Amin. Dilatih. Yang sudah bisa ngelatih, yang belum bisa, itu mengkader. Baik keterampilannya, baik rohaninya. Ini dulu selesai gereja langsung dong menari-menari di sini. Kibar-kibar bendera ini. Ya. Saya pikir-pikir lepas bendera aja setengah mati. Ya. Ternyata bendera-bendera begini aja perlu latihan, saudara. Nggak mudah. Dong pertandingan lempar sana nggak bisa ditangkap, jatuh. Makanya nggak juara, saudara. Jangan diremehkan, hanya tangkap bendera aja bisa jatuh loh. Itu butuh latihan. Kadang-kadang grogi dilihat, ada pacarnya di sana, aduh, ada nona cantik di situ, dia mau tangkap, dia lihat udah jatuh lagi. Malah terah betul. Itu yang terjadi, dilatih, cakap dia. Dia mau berlatih. Para WL mau berlatih, mau belajar. 150 lagu minimal harus hafal. Mau jadi WL tidak mau latihan. Nyanyi di kamar mandi, di kamar tidur, di kamar mana lagi, nyanyi. Amin. Jangan di sini baru lihat-lihat lagi, lihat-lihat lagi, lihat-lihat lagi. Apa ini lihat-lihat lagi? Ayo belajar. Amin. Guru sekolah minggu. Sudah ada laki-laki berapa kita? Kemarin berapa? 4. Kurang. Laki-laki mesti lebih banyak dari perempuan ngajar sekolah minggu. Amin. Laki-laki nih, coba saya lihat. Kamu laki-laki kan bukan? Datang ngajar sekolah minggu. "Pak, saya tidak bisa ngajar." Enggak apa-apa. Yang punya kumis itu ikut datang. Saudara hanya pegang anak. "Mari, sini sayang, mari. Duduk." Dia menangis, "Jangan menangis, tenang. Ada om di sini, ada kakak di sini." Amin. Hanya jaga, kasih salam, kasih pelukan buat mereka. Itu bagian dari pelayanan. Amin. Kemudian orang itu harus takut akan Tuhan. Ya, enggak usah takut-takut, betul lah. Ya, karena yang betul-betul takut akan Tuhan itu tidak banyak. Ini kita latihan. Yang kadang-kadang tidak takut, kadang-kadang takut, sampai takut betul-betul akan Tuhan. Ini takut, ini hormat betul-betul. Yakin, ini pelayanan penting. Tidak sambil menari terima HP, ya, nggak mungkin ya. Tapi di sini begini-begini sambil. Bentar ya, lagi ibadah semua, nanti 2 jam lagi. Ini orang lagi menyembah ini. Tapi itu lama-lama diajar begini, oh ya, tidak boleh. Saya kasih tanda pesawat sudah. Masuk gereja kasih tanda pesawat. Amin. Coba di sini sudah dikasih tanda pesawat semua? Sudah. Jangan sampai nanti lihat Alkitab tapi lihat WA. Sebentar ya, lagi firman. Takut akan Tuhan. Ini perlu dilatih. Yang penting lahir baru dulu. Saya mau tanya, ada yang belum lahir baru di sini? Siapa yang belum lahir baru? Wah, semua sudah, tepuk tangan. Oke. Yang cakap, yang takut akan Allah, orang-orang dapat dipercaya
harus bisa dipercaya. Janjian jam 6 datang. Tapi sekali-sekali ada yang ngaco-ngaco, ya enggak apa-apa, masih ditoleransi. Lama-lama disiplin. Amin. Jemaat ini dikenal disiplin. Gembalamu ini dikenal disiplin. Dulu waktu jadi ketua BPW ke BPD, kalau saya hadir, kalau Pak Ketua sudah hadir, kita mulai. Mau 2 orang kah, 3 orang kah? Saya bilang ini janjian jam 10 kita mulai. Kalau saya terlambat, saya biasanya WA. Mulai saja, saya menyesuaikan. Maaf, saya terlambat karena begini-begini. Ya. Harus bisa dipercaya. Pacaran saja kita datang tepat waktu, masa latihan untuk pekerjaan Tuhan tidak tepat waktu. Coba janjian dengan pacarmu, terus datang lambat 2 jam. Langsung pemutusan. Ya. Saya ingat dulu saudara, janjian dengan Ibu Gembala ini. Zaman dulu kan belum ada HP. Ya. Zaman dulu itu bisa pakai telegram, bukan telegram yang ini, bukan telegram, betul-betul telegram. Ya. Tunggu saya di terminal titik jam 10 titik, begitu biasanya ya. Tunggu bis dilihat satu-satu, tidak ada, kurang ajar ini orang ya. Tunggu lama tidak ada, sudah 10 bis, sampai bis habis tidak ada. Wah. Kemudian kita kan tidak ada telepon. Lalu setelah masuk kita ketemu, aduh minta maaf waktu itu saya lupa. Enak saja lupa. Ya. Itu kita bikin frustasi, akhirnya kita cari cewek yang lain saudara. Itu kalau kita marah kan begitu biasanya. Ini kurang ajar ini. Kita cari cewek baru saja. Ya. Tapi waktu itu saya setia jadi. Bisa dipercaya. Amin. Ini laki-laki bisa dipercaya kan tidak ini? Ini bisa dipercaya semua? Brian, kok bisa dipercaya? Nah ini, pilih ini. Semua bisa dipercaya ini. Jadi jangan cari jauh-jauh, cari yang dekat-dekat saja. Nanti pulang bilang, kau mau saya kah? Saya tidak mau. Kita berteman dulu kenalan. Ya kita makan bakso. Saya tidak mau. Maulah, manfaatkan itu. Oke, kita makan bakso tidak apa-apa, tapi kok tidak minta yang lain-lain ya. Kita teman saja. Jadi tidak ada masalah. Jangan karena makan bakso pasti jadi. Belum tentu. Ya korban itu biasalah. Sampai semua ditraktir tidak ada yang mau, ya bersyukur, berarti belum datang dia. Tuhan, saya sudah traktir 20 orang tapi 20 tidak mau semua. Kerugian besar ini. Tidak apa-apa. Anggap aja itu sedekah. Bilang sama yang laki-laki itu kan sedekah toh. Pengorbanan. Amin. Tapi yang perempuan juga tahu diri. Kalau model enggak mau, saya bayar sendiri kok. Begitu, ya. Saya ingat anak saya si Elsa itu. Ketika diajak jalan dengan siapa, dia bilang, "Saya bayar sendiri-sendiri." Kalau saya jadi kamu, saya terang mau bayar ya, apa-apa, gengsi juga, bayarlah. Saya ada uang, saya kerja kok. Oh begitu, iya. Oh begitu. Jadi jangan jadi perempuan murahan. Bilang yang perempuan, jangan murahan. Kenapa kita tidak boleh murahan? Karena saudara ini berharga di mata Tuhan. Amin. Nilaimu itu nilai putra putri raja. Haleluya. Amin. Jadi hargai. Yang laki-laki jangan kalau merasa kegantengan satu dicoba-coba. Putus satu, ini lagi. Putus ini lagi. Jangan. Playboy cap kampung begitu tuh.
Sesama anak Tuhan jaga, dijaga. Ini saudaraku di dalam Kristus, perempuan ini saya jaga, nona ini saya jaga. Bukan kita mau untuk diri, tidak. Ini untuk Tuhan. Amin. Dilindungi. Kalau ada perempuan angkat-angkat kursi yang laki-laki, nona saya bawakan. Di Pondok Pemulihan itu sepertinya seperti itu semua. Saya lihat yang perempuan tidak pernah ada angkat-angkat kursi. Begitu ada yang lihat, saya angkat begitu. Toh, di sini begitu toh? Amin. Laki-lakinya gentle semuanya. Luar biasa. Itu. Apalagi yang di depan sini nih, lihat ini. Di situ, nah itu lagi itu tuh. Itu, lihat. Muka-muka hebat itu. Kalau malam ada yang terlambat pulang, saudara juga, mari saya antar. Begitu, jangan pulang loyor saja. Laki-laki bertanggung jawab, antarkan dia. Apa? Bukan ada maunya, bukan. Diantar untuk bertanggung jawab. Itu caranya. Sampai di rumahnya, sampaikan sama orang tuanya. Om, tante, ini saya antar. Oh iya, begitu. Jangan, saya takut ketemu papamu. Dulu ada yang di sini nih. Eca. Wah, repot. Kapan itu ada yang ajak Dinda untuk makan bersama? Ditunggu di ujung sana. Saya tanya, Dinda, itu siapa temanmu? Kenapa tidak datang ke sini minta sama saya? Apa-apa? Dia takut, Bapak. Pertemuan ketiga akhirnya Dinda bilang, saya sudah tolak, Pak. Oh, bagus juga kamu ya. Jadi kalau ada orang tidak bertanggung jawab, saudara harus berani. Amin. Jangan takut dia ganteng kah, dia cantik kah. Masih ada yang lebih cantik, ada lebih ganteng. Amin. Dunia tidak selebar daun kelor. Dunia ini hanya selebar HP ini saja. Loh, betul enggak? Amin. Jadi aman. Kau bisa kenalan kemana saja, tapi bertanggung jawab. Amin. Kemudian benci kepada suap. Di sini ada yang mau disuap? Ini pemilihan wali kota, pemilihan gubernur. Tunggu malam 27. Serangan fajar, serangan tengah malam. Tolong kalau ada yang datang, mohon maaf saya tidak mau uang haram ini. Pak, tidak ada uang haram, Pak. Yang ada itu babi haram. Kalau uang itu diterima saja, tidak usah. Saudara tidak akan menjadi kaya gara-gara 100.000, 50.000, 200.000, paling tinggi berapa? 500.000. Tidak bikin kaya. Pilihlah sesuai dengan hati nurani. Amin. Berdoa, ya, berdoa, pilih yang tepat. Amin. Kalau bingung, WA Pak Gembala. Pak Gembala, pilih siapa? Nanti baru saya arahkan. Saya tidak bisa mengarahkan di depan sini. Ya. Karena itu masing-masing punya hak pilih, dilindungi oleh undang-undang. Amin. Tapi dulu tidak begitu. Saya ingat Ibu Gembala cerita. Di kampungnya, zaman itu kan cuma 3 partainya. Partai Golkar, PDI, P3. Semua harus Golkar zaman itu. Ibu Gembala ini masih kuliah ya. Jadi pulang ini kan anak muda lagi melawan begitu. Jadi dia tusuk PDI. Orang tahu itu satu kampung padahal luber. Langsung umum, bebas, rahasia. Tapi orang tahu, akhirnya orang-orang kampung pada negur mamanya. Tidak berani langsung negur dia. Dia dipanggil mamanya. Kenapa kamu pilih ini? Aneh-aneh saja. Bikin begini.
Sekarang tidak ada yang tahu saudara pilih siapa. Tapi zaman dulu tahu. Sekarang hanya saudara dengan Tuhan. Amin. Tapi di tempat nusuk ini kemarin-kemarin itu ada yang tanya saya, Pak pilih siapa ini Pak? Oh pilih ini saja, saya bilang. Ini itu. Nah itu. Oh pilih. Ada yang tanya bingung juga. Di TPS bingung kan 5 orang kita tusuk jajar-jajar begini toh. Dong bingung. Sebelah bingung. Itu saja enggak usah bingung saya bilang. Daripada dia bengong di situ, kita tunjukkan jalan yang benar. Kita kan tidak memaksakan, betul enggak? Karena dia bingung kita beritahu. Kita kasih tahu, ini 2 kandidat gubernur, yang ini begini, yang ini begini. Berdoa. Pilih. Ini ada 4 ya, calon wali kota 4 kan? 4. 1, 2, 3, 4. Berdoa. Pilih yang tepat. Amin. Siapa yang punya hak pilih di sini? Yang sudah punya hak pilih, coba berapa banyak? Lumayan juga ya. Saya bisa calonkan wali kota juga ini kalau begini. Jauh dari pengejaran suap, jangan mau disuap. Kapan itu di Sentani ada satu anak, dia mulai bisnis saudara, termasuk bisnis jawaban. Ya. Jadi dia bukan jawaban apa? PR. Dia bikin PR itu bukan yang satu. Dia bikin PR beberapa, karena dia tahu teman-temannya tidak kerja PR. Jadi sampai di sekolah dia tawarkan sama teman-temannya. Ini 100, ini 50, ini 20, lumayan katanya. Bisnis PR itu lumayan juga. Ya. Kalau dulu saya bisnis jawaban, saudara. Saya bikin jawaban, lempar ke sana, lempar ke sana, lempar ke sana. Lumayan, dapat. Bisa beli bakso, bisa beli mie, bisa beli yang lain-lain. Waktu itu saya belum bertobat, dapat rokok dan sebagainya. Saya dijemput kemana-mana, ditraktir, gara-gara itu. Tapi saya juga nyontek, saudara. Karena saya lebih jago nyontek daripada dia, saya nyonteknya lebih jago, saudara. Tapi yang begini jangan ditiru. Ini saya cerita bukan untuk berbangga, malu, saudara. Ya, saya bersyukur. Saya tanya anak-anak saya tidak ada yang nyontek, ya, tidak ada. Kecuali ada 1, 2 ada. Yang lain tidak. Tapi ada juga yang nyontek. Nyontek itu kan penting. Saya tidak nyontek Pak. Saya cuma lihat Google saja. Oh, dia tidak nyontek saudara. Cuma lihat Google. Tapi ini penting juga saudara. Otak kita ini terbatas. Kemarin saya ikut wisuda di Swadiri, saudara. Sambutan dari ketua perguruan tinggi wilayah Papua. Dia beri sambutan. Otak manusia ini terbatas. Tapi otak AI tidak terbatas. Artificial intelligence, ya, itu tidak terbatas. Google ini, saudara tinggal tindis tag. Dia tahu rohani, jasmani, materi semua tahu dia. Nenekmu kalah, saudara. Jadi tidak perlu ke kuburan tanya opa. Opa, saya mau ujian, tolongkah sertai saya. Saudara cukup disertai Google. Kalau itu diizinkan, tanya dulu, boleh enggak buka Google? Kalau dong bilang boleh, bukalah. Tapi kalau dong bilang tidak boleh, ya saudara belajar sungguh-sungguh. Amin. Jangan nyontek. Di sini ada yang masih nyontek? Siapa yang masih nyontek? Angkat tangan. Wah, tepuk tangan, tidak ada yang nyontek, luar biasa. Tidak semua tepuk tangan berarti saya curiga ini. Sekali lagi, tepuk tangan karena kita tidak nyontek. Pokoknya yang tidak tepuk tangan saya curiga. Ya. Bertobat. Dulu saya salah mengerti, saudara. Ya. Saya tidak pernah nyontek sebenarnya.
Tapi karena ada guru membolehkan nyontek, teman-teman saya jadi iri. Iri kepada orang bodoh itu harusnya tidak boleh. Kalau saya mengerti pengajaran itu hari ini, saya berhenti nyontek. Bilang sebelah, jangan nyontek lagi. Amin. Ya. Artinya begini saudara, ini kita bisa lupa. Daya tampung pikiran kita ini terbatas. Saudara, pelajaran SD, ada yang masih ingat pelajaran SD Kak Ida? Ada yang ingat pelajaran SMP, SMA? Saya lupa semua saudara, nggak ingat. Cuma saya ingat guru ini dulu pernah bicara begini. Hal-hal yang penting itu saya ingat. Nah itu yang penting. Saudara di sini juga ingatlah, engkau diajar untuk mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Engkau disiapkan menjadi pemimpin-pemimpin ke depan. Amin. Jadi pakailah gereja ini untuk engkau berlatih. Maulah jadi pemimpin, maulah melayani. Izinkan dirimu terlibat, diberdayakan. Kalau merasa belum, datang. Saya mau dilatih, disiapkan. Ya, saya mau merintis komsel sendiri. Boleh enggak? Boleh nanti. Ya, janjian kita latih supaya saudara semua diberdayakan. Amin. Kalau hari ini saudara merasa diri belum layak, belum bisa, Tuhan sudah menyediakan tempat buat engkau. Saya mau tutup begini. Ketika Tuhan menjadikan engkau segambar dengan Allah, dan waktu engkau di tenunan di kandungan ibumu, Tuhan berkata bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. Amin. Artinya setiap saudara punya potensi kepemimpinan. Setiap engkau punya potensi dipakai Tuhan. Setiap engkau akan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan, menjadi berkat buat orang lain. Tidak ada hidupmu yang sia-sia jika engkau menyerahkan hidupmu bagi Tuhan. Saya berdoa, semua ini kalau mau dipakai Tuhan, gereja ini tidak akan pernah muat. Karena engkau akan menyelamatkan begitu banyak generasi muda di Papua. Amin. Mahal, tengah malam masuk 25.000. Ini katanya begitu. Ya, perlu berdoa sungguh-sungguh. Jangan sampai generasi muda kita ini terhilang. Amin. Banyak sekali kejahatan, narkoba, ganja, miras, tidak habis-habis. Anak-anak kita dirampok oleh setan dengan iPhone. Kalau saudara bangkit, mau dipakai Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, saya percaya ada banyak orang-orang muda yang bisa ditolong, dilepaskan dari kuasa kegelapan. Amin. Amin. Saudara siap? Siap dipakai Tuhan? Nah, terakhir kesaksian. Dulu di awal kita mulai ini, begitu selesai saudara, anak-anak ini karena tidak banyak, itu di lingkaran situ berteriak-berteriak, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Penginjilan di sana, di situ. Ada beberapa orang dibawa ke sini, serahkan jimatnya, serahkan ininya. Saya ingat kita bakar-bakar banyak, dan banyak orang ditolong oleh Tuhan, anak-anak muda yang lain. Amin. Hari ini mungkin saudara tidak seperti itu, tapi engkau punya teman, engkau punya keluarga, punya saudara, engkau disiapkan, diberdayakan untuk dipakai oleh Tuhan supaya engkau melayani mereka-mereka yang terhilang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kuduskanlah firman-Mu bagi setiap kami. Kesaksian, contoh-contoh, tantangan, mari Roh Kudus, Engkau yang meneguhkan atas setiap kami, sehingga orang-orang muda ini bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi kami semua, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kalau saudara
ditegur oleh Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, dan mau bertobat sungguh-sungguh, mau dipakai Tuhan hari ini, angkat tanganmu di tempat saja. Saya mau berdoa untuk saudara, orang-orang muda. Tuhan, lihat tangan-tangan anak-anak mudamu ini. Mereka mau dipakai oleh Tuhan, diberdayakan. Roh Kudus urapi mereka, pakai setiap mereka untuk menjangkau, menolong, menyelamatkan orang-orang lain di luar sana. Pakai dengan urapan Tuhan. Mereka mau diperlengkapi, dikaderkan, dimuridkan. Pakai setiap mereka, para pelajar, mahasiswa, profesi, keluarga muda, keluarga-keluarga, di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau menguduskan di dalam nama Yesus. Kami terima berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Turunkan tangan-Mu, taruh di dadamu. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang meneguhkan lebih dalam lagi, sehingga Engkau memakai setiap orang-orang muda ini menjadi alat di tangan Tuhan di kota kami, dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Gembala, dan biarlah kita mau menjadi pemimpin yang mengkaderkan orang lain dan mau dipakai Tuhan untuk melayani orang lain. Amin. Oke, bagi Bapak Ibu, rekan-rekan muda-mudi yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh mengangkat tangannya di tempat dan akan dilayani oleh tim Asher. Tetap diangkat tangannya. Baik, Gembala, para pemimpin dan seluruh jemaat menyambut dengan kasih Kristus bagi Bapak Ibu, rekan-rekan muda-mudi yang baru pertama kali hadir. Yang pertama, anak Kylie Kayadu, yang kedua Saudari Christine Sembai, yang ketiga Saudari Loisa Martakai, yang keempat Bapak Alex Ruansai, yang kelima Saudari Elvira Hemi, yang keenam Saudari Kalista Ibo, yang ketujuh Ibu Yuliana Sevey, yang kedelapan Saudari Tasyana Baban, yang kesembilan Saudari Dina Lembang, dan yang kesepuluh Ibu Aplonce Ruansai. Bagi nama-nama yang telah saya bacakan, boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu, rekan-rekan muda-mudi yang berada di samping kiri kanan, boleh menyapa jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Dan diundang untuk mengikuti komsel di tempat ini, ada komsel pelajar, mahasiswa, profesi, dan keluarga di tempat ini boleh dapat bergabung. Persilakan duduk kembali dan kita akan dengarkan agenda sepekan dari tim multimedia. Shalom Jemaat Tuhan, berikut ini agenda sepekan GBI Pondok Pemulihan AB Pura. Hari Senin Nara Doa pukul 5 sore, hari Selasa Doa Pression Worship pukul 6 sore bertempat di GBI Pondok Pemulihan lantai 1. Hari Jumat akan diadakan doa pelayanan anak pukul 3 sore bertempat di GBI Pondok Pemulihan lantai 1. Hari Sabtu doa membangunkan fajar pukul 5 pagi, jemaat Tuhan sekalian dapat mengikutinya melalui akun Facebook GBI Pondok Pemulihan Papua. Komsel anak-anak pukul 3 sore dan Nara Doa pukul 5 sore. Adapun aktivitas komsel akan tetap berjalan dalam minggu ini. Untuk info lebih lanjut akan dihubungi oleh PA PKS masing-masing komsel. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu memberikan janji man pembangunan atau persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Bank Papua atas nama PAN PM GBI Pope Sentani ke nomor rekening yang tertera. Dan Bank BRI atas nama PAN PM GBI Pope Sentani ke nomor rekening yang tertera. Bukti transfer dapat Bapak Ibu Saudara-saudari kirimkan ke Bendahara Pembangunan Gereja atas nama Saudari Seren ke nomor yang tertera. Sekian agenda sepekan dalam minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, pengumuman tambahan diundang bagi
kita jemaat Tuhan sekalian dalam ibadah KKR yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 12 November 2024 bertempat di GB POPAB lantai 2 dan pembicara dari Pendeta Rats dari Malaysia. Selanjutnya ibadah lansia akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 November pukul 10 pagi bertempat di GB Pondok Pemulihan AB lantai 1. Dan selanjutnya doa pilkada serempak seluruh Indonesia pada tanggal 15 November dan akan dilaksanakan di GBI Pondok Pemulihan Sentani pada pukul 6 sore. Dan yang terakhir doa puasa jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 November bertempat di POPAB di lantai 1 pada jam 5 sore sampai jam 7 malam. Sekian agenda sepekan dan informasi tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Baik rekan-rekan muda serta Bapak Ibu, saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan persembahan kita. 2, 3. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Benih yang kutabur akan Tuhan lipat gandakan. Karena itu dengan penuh sukacita aku taburkan benihku pada saat ini. Dan aku percaya keluargaku diberkati, usahaku diberkati, studiku diberkati. Aku percaya Tuhan memberkati aku melimpah. Aku akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, you are good, you are good. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you. For who you are, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, you are good, you are good. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Singing, you are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good, you are good all the time, all the time. You are good. Once again, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are people from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan segera mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan ada dan senantiasa sempurna bagi setiap kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Setiap kami hanyalah untuk menggenapi setiap firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran yang telah disampaikan pada setiap kami. Roh Kudus memenuhi, mengurapi setiap kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku yang taat, dengan setia melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Supaya berkat-berkat yang Kau janjikan itu mengejar kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus menolong setiap kami, mempertanggungjawabkan setiap kapasitas dan potensi yang Kau berikan di dalam hidup kami, supaya kami mau untuk memberdayakan dan diberdayakan di dalam nama Yesus. Kami tidak hidup tanpa tujuan, tapi mengerjakan keselamatan yang Kau beri dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami. Biarlah firman-Mu yang menjadi jawaban atas semua pergumulan yang kami bawa ke tempat ini, sehingga sekembalinya kami dari ibadah raya kami tidak menjadi sama lagi seperti kami datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memberkati hamba-Mu, mengurapinya lebih lagi dengan pengurapan dan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dari sehari ke sehari semakin serupa dengan Engkau di dalam nama Yesus, sehingga melalui hidupnya semua orang yang berjumpa dengannya dibawa untuk mengenal Tuhan dan hidup dalam rencana-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa di hadapan Engkau pergumulan di jemaat kami, yaitu jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Daniel Paputungan, anak Petronella Nusi, anak Felicia dan anak Daniel. Kami mau memperkatakan firman dengan sepakat bahwa segala penyakit kami telah Engkau tanggung di dalam tubuh-Mu, dan oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Firman ini digenapi atas hamba-hamba-Mu ini dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan juga yang sedang dalam pemulihan untuk Oma Sunani, Oma Mary, Oma Wati Mena, Oma Umbo dan Pak Novel. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan dan memulihkan dengan sempurna. Dan iman dari hamba-hamba-Mu ini dibangkitkan untuk hidup dalam pengharapan dan mengalami kuasa firman di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga mereka hidup dengan iman, dengan level yang lebih tinggi lagi Tuhan, karena Engkau Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kami. Kami juga bawa di hadapan Tuhan ibu-ibu yang sedang mengandung, Ibu Karunia Rito, Ibu Dina Nian Sokoy. Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu, untuk kejadian yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan buat bagi keluarga ini, sehingga sampai saat ini mereka dalam keadaan sehat. Kami berdoa supaya hari-hari menjelang persalinan Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, memberkati dengan suami yang siaga di dalam nama Yesus. Mereka tidak takut, tapi mereka tahu pasti Tuhan yang akan menolong, sehingga mereka boleh bersalin dengan normal dan dengan selamat dalam nama Yesus. Berkati semua keluarga yang mendukung, juga dokter dan perawat yang tepat pada hari persalinan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Untuk Saudari Enselina Yoroserai, Saudari Firsti Wanma, Saudari Iren Soisa, Saudari Priscilia Rika Imbiri, Saudari Ria Romantir, Saudara Reynold Yahya Yembise, Saudari Trivena Novela Reski, Saudari Yuliana Wabdaron, anak Wilson Sherwin, anak Princess Mehue, anak Nada Flontaan, anak Oksan Putra Langsa, Bapak Tritopan Setiawan, Bapak Nurul Sobah, Bapak Novel Somoket, Bapak Nathan Yelayan, Bapak Novi Matulesi, dan Ibu Susi. Bahkan mungkin ada nama-nama yang belum kami sebutkan. Tuhan memberkati hamba-hambamu ini, biarlah firman yang tertulis di dalam Mazmur Tuhan tergenapi atas mereka, bahwa Tuhan memberkati mereka dan melindungi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam Amsal 3 tertulis bahwa di tangan kanan mereka ada umur panjang, di tangan kiri mereka kekayaan dan kehormatan. Jalan mereka adalah jalan penuh bahagia dan sejahtera semata-mata. Kehidupan mereka Tuhan berkati dari sehari ke sehari, bertumbuh di dalam takut akan Tuhan dan pengenalan yang benar akan Engkau, di dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah, sehingga mereka menjadi pohon kehidupan. Setiap orang yang berpegang kepada mereka akan berbahagia di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat yang baru pertama kali hadir, untuk anak Kayli Kayadu, Saudari Christine Sembay, Saudari Loisa Martakai, Bapak Alex Raunsai, Saudari Elvira Amamehi, Saudari Kalista Ibo, Ibu Yuliana Sefei, Saudari Tasya Nababan, Saudari Dina Lembang, dan Ibu Apolince Raunsai. Kami bersyukur Tuhan yang membawa hamba-hambamu ini datang ke tempat ini. Tidak ada yang kebetulan untuk kehadiran mereka di tengah-tengah jemaat ini. Kami bersyukur memberkati hidup setiap mereka, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengenal mereka dengan nama mereka masing-masing. Tuhan memberkati, menjawab setiap pergumulan mereka saat ini. Biarlah mereka senantiasa dipenuhi dengan lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang membawa mereka seperti gembala yang baik bagi mereka ke padang rumput yang hijau, tempat mereka berbaring dan memperoleh apa yang mereka butuhkan untuk hidup mereka, roh, jiwa, tubuh mereka. Tuhan juga yang menyegarkan jiwa mereka. Tuhan juga yang menuntut setiap mereka di jalan yang benar oleh karena nama-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga bersama-sama dengan kami Tuhan, mereka bertumbuh dalam iman, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa di hadapan Tuhan pembangunan gereja di Sentani yang sudah memasuki tahap finishing. Tuhan memberkati tukang, Tuhan memberkati setiap pengurus, Tuhan memberkati jemaat yang sudah berkontribusi, Tuhan memberkati pihak-pihak yang sudah menabur, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami sehati beriman bahwa apa yang sudah Tuhan mulai akan Tuhan teruskan dan pasti Tuhan selesaikan. Biarlah penyelesaian gedung gereja ini selesai tepat waktu dan ini boleh dipakai untuk memuridkan, menggembalakan jiwa-jiwa sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk rencana operasi ginjal dari Om Aquano pada hari Rabu nanti. Tuhan yang menolong, tidak ada rasa takut, damai sejahtera yang dari Tuhan yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran Oma dan keluarga yang mendampingi. Tuhan menolong sehingga proses operasi berjalan dengan lancar. Tuhan melakukan perbuatan yang besar, mujizat terjadi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pemulihan berlangsung dengan cepat dan sempurna di dalam nama Yesus Tuhan. Dan iman dari Oma dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga Ibu Ros Yaung atas terpanggilnya suami terkasih. Juga keluarga Ibu Rilma atas terpanggilnya mama terkasih. Tuhan, kami berdoa sesuai dengan yang ada tertulis bahwa dalam lembah duka cita, dalam lembah kekelaman Tuhan tidak pernah meninggalkan. Biarlah gadamu dan tongkatmu menyertai, memberi kekuatan bahkan penghiburan sejati oleh Roh Kudus atas keluarga yang ditinggalkan, sehingga di dalam pengharapan yang teguh mereka boleh berjalan dan melewati lembah duka cita ini. Dan kekuatan yang dari Tuhan melimpah-limpah atas setiap mereka di dalam nama Yesus. Tidak ada yang berduka cita seperti dunia berduka cita, sebab di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pilkada serentak tanggal 27 November yang sebentar lagi akan kami jalani. Kami berdoa, setiap kami yang sedang bergumul untuk
memilih setiap pasangan yang tepat. Tuhan, Engkau yang memberi hikmat bagi setiap kami. Hati kami yang terkoneksi dengan Roh Kudus tahu apa yang harus kami pilih, apa yang sudah Engkau pilih, apa yang sudah Engkau tetapkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami menggunakan hak pilih kami dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa supaya suasana selama pilkada di seluruh Indonesia berlangsung dengan aman, damai, dan kondusif di dalam nama Yesus. Tuhan berjaga-jaga atas kota kami Jayapura, Papua, dan Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Kami membungkamkan setiap kecurangan, kami membungkamkan setiap kejahatan dan kefasikan. Biar kebenaran, keadilan Tuhan yang dijalankan dan hukum Tuhan yang ditegakkan di dalam nama Yesus. Sehingga kami percaya 5 tahun ke depan kami hidup di dalam segala ketenangan, ketentraman, kesalehan, dan kami mengalami kesejahteraan yang Kau janjikan, karena kami bertanggung jawab atas pilkada ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami, dan kami percaya semua yang kami doakan sudah kami terima jawabannya. Inilah keberanian percaya kami, karena itu kami kembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, pulanglah dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pengurapan yang penuh, penyertaan yang pasti, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita untuk bersama-sama memerintah dengan Dia dalam kerajaannya kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat ini dan mengakhiri ibadah raya ini. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.